Seorang pemuda yang bekerja lembur selama 72 jam. Tiba-tiba meninggal di meja kerjanya. Siapa sangka dia secara tak terduga terlempar ke zaman kuno. Dan menjadi satu-satunya anak dari konglomerat lokal. Melihat dua pelayan wanita di depannya, pemuda itu langsung tersenyum lebar. Dia bahkan belum pernah mendapatkan layanan sebaik ini di panti pijat. Ketika dia pikir bisa santai di sini, tiba-tiba datang kabar buruk. Dengan perintah Bupati Chen, sita semua harta benda keluarga Liu. Ah! Hehe! Tuan muda, Xiaohua Xiaohua, Xiaohua hehe. Tuan, tolong selamatkan saya. Xiaohua, perintah dari penguasa organisasi. Perang di depan semakin sengit. Liu Youchai sebagai seorang bangsawan di daerah ini, harus memberikan contoh yang baik, menyumbangkan uang dan bahan pangan. Untuk dihukum oleh musuh, bisa berakhir seperti ini. Semua berkat jasa pemilik tubuh asli. Kemarin, dia karena menggoda putri bupati. Tidak hanya dipukuli sampai setengah mati, sekarang juga dipersulit oleh bupati. Dengan alasan apapun, rumahnya digeledah. Akibatnya, pemuda yang baru saja pindah waktu itu tidak menikmati kehidupan sebagai anak orang kaya satu hari pun. Ia langsung ikut ayahnya yang seorang miliarder untuk mengemis. Untungnya, ayahnya menyembunyikan uang jajan 10 tael perak. Lihat ini apa? Aku diam-diam menyembunyikan 10 tael ketika mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak menyadari. Hahaha. Wah, selama masih ada kehidupan, tak perlu takut kekurangan. Ambil saja dulu, pakai dulu. Uang ini kutinggalkan padamu. Tangannya begitu royal, menghabiskan uang tidak pernah pelit. Itu sudah pasti. Uang muka hahaha. Enak sekali. Hahaha. Dua pria dewasa makan satu roti kukus, tambah sedikit lagi. Tidak usah, bos. Kami berdua sedang diet. Diet? Diet? Hahaha. Pemuda itu masih mengeluh. Bupati itu benar-benar picik, hanya menepuk pantat putrinya. Bahkan sambil mabuk, buang air kecil di acara puisi mereka. Langsung membuatnya bangkrut. Memikirkan hal itu, pemuda itu semakin marah. Bersiap untuk pamer di acara puisi mereka. Membalas dendam atas penggeledahan rumah hari ini. Cepat pergi. Pengumuman partisipasi dalam masyarakat. Aku tidak mengenalimu. Kupikir siapa? HMPH, kau anjing ya? Mesti masyarakat yang menghancurkanmu. Harta kakek bukan sesuatu yang bisa kau lihat. Kau berani mempermainkan aku? Hati-hati, aku akan membunuhmu. Hari ini aku datang hanya untuk meminta maaf kepada Bupati. Tidak ada maksud lain. Demi Tuan Liu Xiang, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Aduh. Lampu botak. Kau perempuan kasar. Aku pergi. Aduh. Bau busuk sekali. Kau masih menginginkan nyawa ayahku? Dia adalah Chen Xian. Berani sekali kau bertindak semena-mena. Yang kulakukan kemarin bukanlah bertindak semena-mena, tetapi... Anak nakal ini, preman kecil ini pandai sekali memilih wanita cantik sebagai targetnya. Hai, Tuan Muda. Yang Mulia Bupati. Salam hormat kepada Yang Mulia Bupati. Saya sudah bertemu dengan Tuan Bupati. Yang Mulia. Anak muda ini, saya sudah menghabiskan semua uang terakhir saya. Kau sebenarnya ingin apa sih? Harta yang habis akan kembali. Hari ini saya akan menggunakan bakat saya untuk membantu Li Jia bangkit kembali. Bakat? Ada. Lihatlah. Seperti yang kita ketahui, Putri Panglima menunggu dengan setia di dalam kamarnya, menyukai sastra dan puisi. Mengagumi para jenius dan sarjana di dunia. Berharap dengan puisi ini bisa menemukan pasangan yang diinginkan. Kalian semua harus berusaha. Dalam buku ini terdapat wajah seperti giok. Jadi begitu maksudnya. Hamba gemetar ketakutan. Dia berani menyamar masuk ke pesta puisi. Sangat berani. Tangkap dia. Tuan. Anda tidak bisa begitu saja bicara seperti itu. Bisakah kita berbicara dengan adil? Kau masih bicara tentang keadilan denganku, Tuan Besar. Kemarin saya berbuat tidak pantas. Itu sudah dihukum oleh Tuan Besar. Kami, keluarga Liu,
juga telah menyumbangkan harta untuk mendukung keluarga Yao. Bisakah kita anggap ini sudah selesai? Hari ini saya berjanji akan berubah. Datang dengan niat tulus. Harap semua tidak memendam prasangka terhadap saya. Sudah selesai. Tidak perlu basa-basi. Kamu datang untuk apa lagi? Saya datang ke sini untuk berinteraksi dengan semua dalam acara puisi. Sungguh konyol, sangat konyol. Perkara seanggun ini. Tidak pantas untuk orang seperti kamu yang hidup semau-maunya ikut serta. Takutnya hanya duduk bengong setengah hari. Menulis satu kalimat. Aduh, lalu bagaimana kalau aku memang benar-benar bisa? Saya memilih orang berdasarkan bakat. Liu Xia, jika kamu benar-benar berbakat, saya akan memberikan kesempatan untukmu mengabdi kepada kerajaan. Bukan sekadar berbicara sembarangan dan menipu saya. Bertingkah semena-mena. Mengacau ketertiban umum. Kalian berdua, ayah dan anak, akan menginap di penjara Liangzhou malam ini. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih, Tuan. Seleksi putaran ketiga pemilihan kepala daerah. Hari ini kita akan dipimpin oleh kepala daerah. Jangan sebut gelar bangsawan itu. Saya akan memberi Anda tempat yang lebih besar. Ayah. Laulu tidak ada makanan ringan. Cepat makan. Saya tidak mau makan, tidak mau. Terlalu memalukan. Mohon Tuan Bupati membuat soal. Liangzhou banyak salju. Jadi, gunakan salju sebagai temanya. Kalian semua miskin. Sekumpulan orang ini hanya tampan saja. Dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak punya banyak pengetahuan. Jauh dari rumahku, bertugas di perbatasan pedang. Aku ingat, salju di gerbang Sai mencapai 3 kaki. Mimpi lama kembali menghantui. Ternyata dia adalah jenius pertama dari Liangzhou, Bai Chufeng. Bukankah dia sedang menonton? Bagaimana bisa dia ada di sini? Hari ini, bersama kalian semua, kita akan bernyanyi puisi dan berdiskusi. Tuan Gubernur sudah memberikan tugasnya. Saya yang tidak berbakat ini, akan memulai, menulis puisi dengan salju. Membersihkan kotoran. Maksudmu apa? Puisi yang bagus. Puisi yang bagus. Xie Kangcheng, putra Raja Yong dari Hanzhong. Dia datang untuk merusak acara. Bagaimana mungkin kita punya kesempatan? Oh, ternyata putra mahkota. Bai Chufeng benar. Kakak Bai, masalah ini sudah pasti. Telah membuka otoritas Xie tertentu. Orang ini benar-benar menarik. Katanya puisinya seperti besi. Pagi bangun membuka pintu. Salju memenuhi gunung. Salju cerah, awan tipis, sinar matahari dingin. Cabang willow belum tumbuh, bunga plum mulai mekar. Sejenis kesunyian yang tak biasa. Kedua puisi ini memiliki pendapat yang berbeda. Maksud Tuan dan Nona. Bai Chufeng, Xie Kangcheng telah masuk babak penyisihan. Seleksi berlanjut. Kalian semua harus segera bertindak. Sudah berapa orang? Sudah ada 99 orang yang masuk babak penyisihan. Masih kurang 1 orang lagi. Aku ikut, Kau kira aku transparan? Liu Xiang, kau orang yang kurang ajar. Berani sekali bertindak semena-mena di sini. Ambilkan aku. Bukan, Kak. Bukan, bawa prajurit ke sini. Iya. Tunggu, Sungai di atas luas. Lubang hitam di bawah tanah. Anjing kuning, tubuhnya putih. Anjing putihnya bengkak. Jika seperti air putih, apakah itu pantas disebut basah? Sungguh tidak berpendidikan. Tidak berbakat, seret dia keluar. Hehe. Tunggu, seluruh teks ini menulis salju. Tapi tidak ada satupun yang salju. Sangat mirip. Terutama karakter, Zong, Biji, yang terakhir itu. Benar sekali. Seandainya Nona tidak mengingatkan kami tidak akan bisa mengetahuinya. Meskipun dia pelukis amatir. Tapi memang luar biasa. Ada pendapat lain, Puisi-puisinya cukup bagus. Nanti bisa kugunakan untuk memikat wanita. Peserta ke-100 yang lolos, Liu Xia. Hanya mereka yang mengerti aku yang merokok. Babak kedua,
Soal ujian dari cendekiawan Wang di kantor gubernur. Memilih 10 peserta terbaik yang lolos. Aduh, kakek tua. Siapa kau? Yang disebut air. Dengan tulang dari anggur. Anggur ini berjiwa puisi. Hari ini kita berkumpul bersama. Maka mari kita gunakan anggur sebagai tema. Hei! Benar-benar pecandu alkohol. Kali ini aku yang akan memulai. Api yang tenang di tengah hujan, memetik bunga yang dingin. Di sungai, burung bulbul sendirian ku dengarkan. Sambil minum anggur, memandang bunga, teringat puisi Judi, rumput dingin di duling. Puisi yang mulia Pangeran Kingking seperti pupuk di musim semi. Membuat bunga bakatku tumbuh. Hah! Orang ini benar-benar jahat ya. Dia bilang puisimu adalah lumpur, adalah tanah liat. Aroma harum tercium di ruangan tinggi. Anggur yang terfermentasi bisa memanggil pohon zaitun. Tidak seperti angin musim semi yang menyombongkan angsa besar. Di depan cermin, peniti perhiasan jatuh tanpa suara. Pangeran si anak polos dan Tuan Bai masuk ke dalam seleksi. Sekarang hanya tersisa 8 orang. Di mana minumanku? Liu Xiang, kamu yang minum diam-diam, kan? Kalian tidak mengerti minuman. Minum juga sia-sia saja. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Ada masalah? Ayo minum. Baiklah, sekarang kebetulan aku tidak sedang kecewa. Ayo, tembak aku. Suka minum, ya? Aduh, Minuman keras yang enak. Kapan bulan purnama akan muncul? Sambil minum aku bertanya pada langit. Tidak tahu istana di langit. Tahun ini adalah tahun berapa? Aku ingin terbang kembali. Namun takut istana megah. Di tempat tinggi terlalu dingin. Menari dan bermain dengan bayangan jernih. Tidak ada yang seperti di dunia fana. Curang. Kau curang. Pertunjukan puisi ini. Jelas-jelas itu puisi. Itu syair, menurutmu. Syair bagus, syair bagus. Maksud puisi dan syair. Menurutku, bagus. 10 peserta telah terpilih. Babak terakhir, Nona akan membuat soal. Memilih yang namanya sama. Hari ini adalah hari ayahku. Mencari jodoh yang baik untuk putriku. Dan menggunakan kata, jikin, ye sebagai tema. Waktu dibatasi 1 batang dupa. Mimpi perpisahan sampai. Putra muda keluarga Xie kembali mengusir kabut ungu. Hanya bulan di halaman musim semi yang penuh kasih sayang. Masih menerangi bunga yang gugur untuk orang yang jauh. Maka aku juga memiliki tebing hijau Dongshan yang tak bisa kupanjat. Bulan terang di langit yang tinggi. Wajah cantik lagi-lagi menimbulkan rasa rindu yang pedih. Hatiku hanya untukmu, jernih dan murni. Yang mulia Pangeran Xie Guang. Air mata, meskipun bisa menyelam. Akhirnya ada banyak rencana, tetapi rencana itu gagal. Chu Xiangchun berjemur di gunung yang sulit. Bunga merah mudah layu, seperti perasaan kekasihku. Air mengalir tanpa henti seperti cinta yang pekat. Liu Xiang, giliranmu. Kadang-kadang, hanya ada beberapa puisi ini di perutku. Semuanya sudah habis. Hahaha. Lupakan saja, waktunya sudah hampir habis. Tidak baik, semua sudah diambil. Orang yang tidak tahu malu, berani melakukan perbuatan cabul dan merampas wanita. Ayah, tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan saja. Begitulah perasaan yang muncul. Awan tipis yang menari. Bintang jatuh membawa kerinduan. Bintang-bintang di langit, ku seberangi diam-diam. Angin emas dan embun giok bertemu sekali. Maka lebih baik daripada semua di dunia. Kalau kamu suka, aku akan memberikanmu 3 puisi lagi. Kacang merah tumbuh di selatan. Saat musim semi tiba, berapa banyak ranting yang tumbuh. Semoga kau banyak memetiknya. Benda inilah yang paling membuatku merindu. Memasuki gerbang kerinduanku. Mengetahui betapa pedihnya kerinduanku. Rindu yang panjang, rindu yang selalu dikenang.
Rindu yang singkat, namun tak berujung. Rumput teki yang lebat. Embun putih menjadi salju. Dia yang kucintai. Di sisi air. Tuan Chen sepertinya berpikir anak muda ini masih memiliki sedikit pengetahuan. Tidak tahu apakah bisa meminta Nona Chen untuk mengumumkan pemenang pertama kali ini. Anak perempuan, saya pikir pemenang kali ini seharusnya Liu Gongzi. Hahaha. Anak ini tidak belajar apapun. Hanya berkeliling bersenang-senang setiap hari. Bagaimana dia layak masuk ke rumah saya? Hal ini perlu saya pertimbangkan terlebih dahulu. Tuan Gubernur yang terhormat, bagaimana bisa berubah pendirian begitu saja? Saya telah memenangkan tempat pertama dengan terang-terangan. Mengapa di hadapan Tuan Gubernur, hal ini malah menjadi pertimbangan? Pertimbangkanlah, Tuan Chen. Kecakapan Liu Gongzi sudah jelas terlihat oleh semua. Mohon Tuan Chen untuk menepati janji. Aku mengira bakatku tak tertandingi. Hari ini baru ku tahu, masih ada orang yang lebih hebat. Tuan Muda Liu, aku akan meminta keadilan padamu. Tuan, aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku juga bisa melepaskan hak pilih menantuku. Hehe bocah bau kencur. Bocah bau kencur, kau mau apa? Ku dengar daerah sekitar sini kekurangan seorang bupati. Ayahku yang tua, dia menyumbangkan semua harta bendanya ke garis depan. Tidak tersisa apapun, jika bisa ditukar dengan... Baiklah, baiklah. Liu Youchai telah menjabat sebagai Marquis Siang selama bertahun-tahun. Aku sudah lama memikirkan hal ini. Kebetulan posisi County Marquis di Yangzhou, Yinzhou, dan Pingzhou semuanya kosong. Liu Youchai, kau sendiri yang memilih. Bupati kali ini benar-benar murah hati. Kecuali Yinzhou yang merupakan daerah Pingji. Dua prefektur yang tersisa ini sungguh kaya raya. Terlihatnya keluarga Liu kali ini mendapatkan berkah setelah bencana. Tuan, kami memilih Yinzhou. Tuan, kami memilih Yinzhou. Kupikir Liu Xiang sudah menjadi lebih pintar. Mengapa masih bodoh seperti ini? Ternyata hanya mencuri beberapa puisi dari suatu tempat. Hanya keberuntungan belaka. HMPH, Tuan Muda Liu, kau tidak tahu. Yinzhou ini, tapi terkenal sebagai daerah yang miskin. Dibandingkan dengan Yangzhou dan Pingzhou yang tersisa, jauh lebih baik. Mohon Tuan Liu mempertimbangkannya dengan matang. Terima kasih atas pengingat, Tuan. Tapi, saya ini orangnya selalu suka tantangan. Saya tetap memilih Ying Zheng. Besok saya akan mengirimkan surat perintah ke kediaman Tuan. Kalian bersiap-siap untuk berangkat. Kurasa kalian tidak punya banyak barang untuk dibereskan. 11 yen, percayalah padaku. Tidak lama lagi, aku akan melamarmu secara terang-terangan dan terhormat. Bukannya berpartisipasi dalam kontes pemilihan daerah. Kau bilang Liu Youchai, seorang bangsawan yang begitu cerdas. Bagaimana bisa memiliki putra yang begitu bodoh? Hahaha. Tuan Liu, saya percaya padamu. Dengan kata-katamu ini, saya jadi tenang. Ayo, ayah. Orang lain menertawakan saya karena terlalu gila. Saya menertawakan mereka karena tidak bisa melihat kenyataannya. Kenapa harus memilih daerah Yinzhou yang begitu? Keluarga kita sudah begitu miskin. Pergi ke tempat miskin itu. Bukankah itu akan semakin memperburuk keadaan kita? Ayah, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kau bilang kita berdua sekarang ini tidak punya apa-apa. Miskin dan tak punya apa-apa. Ke daerah-daerah itu. Kau pikir kau bisa melawan para penguasa lokal di sana? Kau pikir di tempat-tempat itu ada keuntungan? Kau percaya Cendong tidak punya pengaruh di sana? Aku percaya. Atau percaya. Atau percaya. Jadi, kita harus pergi ke tempat-tempat yang tidak akan dia kunjungi, luas. Membangun tembok yang tinggi, berkembang perlahan adalah yang terbaik. Percayalah padaku, di tempat anakmu berada, kita bisa bangkit kembali di mana saja. Ada apa dengan anakmu? Kau, ternyata otakmu memang aneh. Bagaimana bisa setelah bangun tidur, aku merasa seperti orang yang berbeda? Hai. Oh, Tuan Liu. Masih ada waktu luang untuk minum? Hei. Saya dengar Bapak akan segera menjabat di Inzhou. Kita sudah berurusan cukup lama. Jadi bagaimana mungkin saya tidak memberikan sedikit hadiah perpisahan? Bawalah ini untuk Tuan Liu. Yinzhou itu.
Terpencil letaknya. Daerah terpencil dan miskin, penduduknya suka melawan. Dua peti abu ini. Tinggal di sini saja. Agar kalau kau mati, tidak ada yang menguburkanmu. Liu Muah. Hisan memang bermaksud baik. Hanya saja kali ini aku pergi dengan ayahku. Barang bawaannya terlalu banyak. Bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak menyangka bos Liu yang bijaksana seumur hidup. Membuat hal seperti ini. Ayo, ayo, ayo. Hahaha. Mencairkan sebanyak ini. Cukup. Cukup. Liu Xiao, apa kau sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan serakah itu? Kupikir kau sudah insaf. Tapi ternyata kau seperti ini. Seperti ini bagaimana? Tahukah kau, 200 tael perak itu cukup untuk biaya makan keluarga di daerah ini selama setahun? Kau membuatku sangat marah. Jika kau menginginkan uang itu, Nona ini akan memberikannya padamu. Tapi saya punya satu permintaan. Kemarin, biarkan saya mendengar lagi satu lagu. Jika saya puas. Semua ini milikmu. 10 tahun hidup dan mati, dua hal yang tak terbayangkan. Tidak terpikir, namun tak bisa dilupakan. Malam datang, mimpi tiba-tiba pulang. Di jendela kecil. Sedang berdandan. Saling memandang tanpa bicara. Hanya air mata yang berderai. Kuprediksi setiap tahunnya ususku akan terputus. Di malam bulan purnama. Di Bukit Cemara Pendek. Semua kuserahkan padamu. Semua adalah aroma tubuhmu. Tenang saja. Setelah aku kembali, aku pasti akan melamarmu. Siapa yang mau kau lamar? Tuan. Tuan muda. Ayah. Siapa paman itu? Ayahmu ini sangat pintar. Tidak bisakah sedikit waspada? Ah, ku beritahu kau. Ini adalah pengawal keluarga Liu kita, Su Changfeng. Mulai sekarang, dia yang akan melindungi keselamatan kita. Aduh, Tuan muda. Kantor Bupati Inzhou sekarang pada dasarnya berada dalam keadaan status lumpuh. Bahkan pelayan pun tidak ada yang bisa ditemukan. Tadi saya baru saja mencari informasi. Sepertinya keluarga Chen dari Inzhou adalah pejabat daerah di sini. Rakyat tidak mempercayai kita. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu saya atur dulu. HMPH. Saudara-saudara, warga sekalian. Hari ini ayah saya diangkat sebagai Pangeran Yinzhou. Kantor pemerintahan ini akan dibangun kembali. Kami kekurangan tenaga kerja. Silakan mendaftar dengan semangat. Kami menawarkan fasilitas yang baik bagi yang mendaftar dengan antusias. Cukup. Atasan sudah mengangkatnya sebagai pangeran. Baru beberapa bulan bekerja sudah kabur membawa uang. Upah kami pun tidak dibayar. Pengadilan daerah ini lebih baik tidak usah diurus. Ayo, kita pergi. Pergi. Hai, saudara-saudara sekampung. Saya tahu sekarang kalian tidak mempercayai kami. Angin panjang seperti ini. Hati-hati. Siapa yang bisa mengangkat kayu ini dan membawanya ke pasar? Aku akan memberinya 5 liang perak. Tidak ada yang percaya. Siapa yang percaya padamu? Siapa yang bisa mengangkatnya? Aku akan memberinya 20 liang perak. Aku akan memberinya 20 liang perak. Ah, benarkah? Aku datang. Orang bodoh ini, bisakah dia? Mampukah dia? Hei, sungguh membayar? Sebanyak 20 liang? 20 liang? Keluarga Liu kami selalu menepati janji. Hai, siapa yang mau mendaftar? Ayo cepat. Saya. Baiklah. Perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Wah, 2 tamu. Haha, silakan masuk. Tuan muda, Anda memang cerdas luar biasa. Begitu cepat sudah membangun kembali kantor kabupaten. Tapi, Anda langsung datang ke Wanhualo. Bukankah itu agak berisiko? Anda tidak tahu. Wanhualo ini adalah tempat yang paling cepat menyebarkan informasi. Orang-orang bisa mengatakan apa saja di hadapan kecantikan. Saya berencana menjadikan tempat ini sebagai markas intelijen kita. Yang master benar-benar hebat. Pergi, meja ini saya yang bayar. Oh, saya belum pernah mendengar bahwa di Wanhualo ada aturan untuk memesan meja. Biaya minuman kalian saya yang bayar. Kalian pindah ke meja lain saja. Oh, ternyata seorang tuan muda.
Oh, senang bertemu denganmu. Sudah tahu. Kenapa belum pergi? Kalau begitu, bawakan 5 kendi anggur termahal yang kalian punya. HMPH. Cari masalah denganku. Kenapa tidak bisa membayar? Kalau Bapak tidak punya uang, jangan datang berbelanja. Uang minuman Bapak, saya bayarkan hari ini. Tidak apa-apa. Cepat usir dia. Apakah dia terlihat seperti orang yang mampu membayar 100 liang? Saya tidak punya uang. Ya? Silakan. Tidak punya uang. Usir aku. Tuan muda. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Meskipun ayahku telah dirampas rumahnya, tetapi aku tahu dia menyembunyikan 100 tael emas. Uang rahasia, aku mengambil 10 tael. Kalau tidak, aku tidak akan berani sesombong ini. Lalu bagaimana dengan tuan muda ini? Baiklah, aku akan membayar minumanmu. Kalian berdua, tuan muda, tidak perlu bertengkar karena hal kecil seperti ini. Aduh, Nona, aku hanya tidak suka dengan sikapnya yang merasa menjadi tuan hanya karena kaya. Seakan-akan hanya dia yang punya banyak uang. Karena kalian berdua adalah tuan muda. Bagaimana kalau kita saling mengejek saja? Bagaimana dengan bakatmu? Cukup baik, saya tidak tahu bagaimana pendapat tuan. Jika Nona Shen berkata begitu, maka saya tidak keberatan bermain bersama Anda. Saya dengar bahwa Chen Xiang mahir dalam catur, kaligrafi, lukisan, puisi, dan musik. Jika kita harus bersaing dengannya, sepertinya kita akan sedikit kalah. Apakah kamu belum pernah mendengar julukan saya? Tidak mendengar dari ayahmu? Saya tidak tahu bahwa kamu adalah Liu Xiang, salah satu dari yang paling terkenal di Liangzhou. Mengingat kedua tuan muda begitu tertarik. Saya kebetulan memiliki berbagai alat musik di sini. Bagaimana kalau kedua tuan muda memilih dan berlomba dalam seni musik? Kamu bilang hanya mengikuti ujian QA. Tapi sepertinya kamu belum pernah lulus. Tuan muda ini, saya sarankan sebaiknya kamu tidak mempermalukan diri di sini. Menghina diri sendiri. Aku benar-benar berbicara besar. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Meskipun aku tidak meraih gelar, namun dalam hal prinsip. Lebih baik kamu pulang dan belajar dengan baik. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuranganku dulu. Ada yang salah? Mohon perhatian dari semua pejabat. Baik. Tuan muda ini sudah melempar batu untuk menarik mutiara. Apakah tuan muda ini akan menunjukkan sesuatu? Tak usah takut, belum pernah dengar, orang yang terburu-buru tidak bisa makan tahu panas. Makanan enak tak takut telat. Maka, hamba akan mempersembahkan yang sederhana ini. Memang pantas disebut wanita berbakat dari Inzhou. Mau menutup jalan? Lebih baik pulang saja. Tuan muda. Hamba bisa memberikan kesempatan lagi untuk tuan muda. Jika waktu memang tidak memungkinkan, silakan mengaku kalah. Aku juga tidak sengaja menunda waktu. Aku hanya ingin memberi tuan muda waktu yang cukup, membiarkannya menunjukkan kemampuannya dengan baik. Sayang sekali. Benar-benar sangat mengecewakan. Ingatannya ternyata hanya seperti ini. Apa? Kau ulangi lagi, Chang Feng. Ambilkan kecapi. Cepatlah. Hahaha. Aku belum pernah melihat siapapun memegang pipa dengan posisi seperti itu. Nah, apa kau bisa memainkannya? Nona Shen, kupikir kita bisa mengumumkan pemenangnya sekarang. Tuan Liu, ternyata kau kalah. Bakatmu tidak sehebat yang kukira. Nona, bagaimana kalau kau mendengarkannya dulu? Di tengah badai kehidupan, ku peluk erat kebebasan. Tuan muda, cara memainkan alat musik ini belum pernah kudengar sebelumnya. Namun, hamba seakan kembali ke masa lalu. Hamba tak tahu nama lagu ini. Tentu saja belum pernah kulihat. Ini adalah teknik bermain gitar, yang disebut I Masa Kejayaan. Masa Kejayaan. Nama yang bagus, sangat tepat sekali.
Tidak tahukah Tuan Muda sudi mengobrol sebentar dengan saya di atas? Nona Shen, saya ini hanyalah anak kecil biasa. Bagaimana bisa menjadi tamu istimewa Nona? Tuan Muda Chen, kau kalah. Sudahlah, silakan kembali. Dadah. Nona Shen, jangan menunda-nunda lagi. Mari kita mulai. Tuan Liu bercanda. Kedatangan Tuan ke rumah bordil Wan Hua ini atas suruhannya, kan? Memang benar-benar sastrawan nomor 1. Saya datang ke rumah bordil Wan Hua ini hanya ingin berbicara dengan bos kalian. Tidak tahukah Anda dapat memperkenalkan saya? Oh, ini adalah Tuan Muda Liu yang sangat terkenal. Yang salah mengundurkan diri dalam pemilihan menantu oleh gubernur. Orang paling berbakat di Liangzhou dan putra sulung Raja Hanzong yang mulia. Dia adalah Liu Xiao. Tuan Muda Liu datang. Ada apa? Katakan saja. Setahu saya, Wan Hualou sudah merugi selama 2 tahun, kan? Saya ingin bergabung dengan Wan Hualou untuk mengelola bersama. Tidak mungkin. Meskipun berbakat dalam puisi, syair, dan lagu, tetapi mengelola Wan Hualou adalah hal yang berbeda. Tapi keluarga Chen hampir menyerah. Kalau tidak, mengapa mereka mencari seorang wanita untuk mengurusnya? Biarkan aku ikut berinvestasi. Keuntungan bulanan 2.000 liang. Tuan Liu bercanda. Mulut itu ada di dirimu. Tentu saja kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Mengapa aku harus mempercayai? Keuntungan bulanan 2.000 liang. Keuntungan tambahan, aku minta 50%. Dan biarkan aku ikut berinvestasi. Jika kau tidak mendapatkannya, maka 10 tael emas itu menjadi milikmu. Itu milik pemuda berpakaian biasa itu. Hei, bocah bau. Aku mendengar kau bertaruh dengan rumah bordil Wan Hualou. Ya, memang. Aduh, ibu kandungku sayang. Itu tabungan untuk pemakamanku. 10 tael emas. Aduh. Ayah. Hanya 10 tael emas ini saja. Kau tidak perlu berlebihan, kan? Kenapa tidak berlebihan? Anakku, aku tidak hanya merasa kasihan dengan 10 tael emas itu. Bayangkan, kita berdua baru saja datang ke Yinzhou. Kau langsung bertaruh sebesar itu dengan orang lain. Bagaimana kalau kalah? Bukan hanya kalah uang. Yang lebih penting adalah malu. Kau tahu? Tenang saja. Lihat ini apa? Apa ini? Ini adalah yang disebut metode distilasi. Begini, kau cari beberapa pekerja. Dan buatlah sesuai dengan gambar kerja ini. Untuk membuat minuman keras. Ah. Hai, anakku. Kenapa kau memanggilku dengan terburu-buru seperti ini? Astaga, ibu. Taruhan ini akan segera berakhir. Kau masih mengutak-atik barang-barang ini? Ayah, membuat menara Zhengzhou ini butuh waktu. Sekarang aku sedang mencoba metode lain. Oh, tidak perlu. Lebih baik kau bersabar saja. Tuan muda. Anggur masak yang tuan minta. Kalian tunggu saja dan saksikan. Harum sekali. Harum. Baiklah sudah. Ayo. Nak. Jika ayahmu yang cerdas tidak salah perkiraan. Ini pastilah bar. Minuman dewa. Haha. Ayo cepat cicipi. Minuman yang enak. Nak, bagaimana kamu membuatnya? Enak sekali. Aku hanya memikirkan metode penyaringan pemurnian saja. Angkat pantatmu. Ahahaha. Bagaimana caranya tidak penting. Hei, ku katakan padamu. Nak, kau luar biasa. Benar-benar dewa, alkoholmu ini lebih kuat dari apa yang disebut-sebut sebagai minuman terkenal dunia. Rasa kekuatannya jauh lebih tinggi. Ayah, menurutmu, apakah minuman kita ini bisa memenangkan taruhan di Wan Hualou? Pasti bisa menang. Hei, ayo, hei, ayo. Hari ini kita melakukan reformasi di Wan Hualou.
Lantai ini, semua orang boleh masuk dengan bebas. Lantai 2, minimal konsumsi 10 liang. Lantai 3, minimal konsumsi 300 liang. 300 liang. Nona, Nona. Xiaoyu tergesa-gesa. Tidak pantas. Nona, ada masalah. Tuan Liu itu, dia kenapa? Dia melarang tamu naik ke lantai 2 dan 3. Bahkan dia meminta, siapapun yang ingin naik ke lantai 2 dan 3, harus memenuhi minimum pembelanjaan. Sekarang dia sedang berteriak-teriak di lantai bawah. Apa dia sudah gila? Ayo, tunjukkan padaku. Para tamu, jangan terburu-buru ya. Lantai 1, 2, dan 3 memang ada minimum order. Tapi, pelayanan kami juga akan berbeda. Lantai ini lebih tinggi. Tentu saja kualitas pelayanan oiran kami juga akan lebih baik. Bukan begitu? Dan hari ini, kami telah meluncurkan seri minuman baru. Untuk tamu di lantai 2 dan 3, Anda dapat menikmati minuman kami yang lebih baik. Untuk tamu di lantai 1, Anda hanya bisa minum minuman biasa kami. Meskipun minuman biasa kami ini, rasanya sangat enak. Dan sangat langka. Minuman yang lezat ini, hanya dengan mulut kalian berdua. Jangan berharap kami akan membayar uang sia-sia. Tuan Liu, apakah Anda gila? Apa Anda sudah tidak ingin uang lagi? Para tamu yang terhormat, hari ini apa yang dikatakan Tuan Liu tidak bisa dipercaya. Kami harap kalian. Bagaimana kalau kita lihat dulu aku berhenti minum, baru kita putuskan. Wah, nama ini kok norak sekali. Sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan restoran Gui. Tiba-tiba dihentikan pagi ini. Hari ini aku ingin melihat, arak dari tempat mana yang lebih enak daripada arak keluargaku. Hei, ini minuman keras berkualitas rendah. Semua tamu dapat membeli Wuliang Ye seharga 5 tael. Wuliang Ye ini, 30 tael, hanya untuk 2 tamu saja. Tentu saja, ini yang terbaik. Mao Tai. 320.000 tael. Uang apa ini? Dan ini hanya bisa digunakan oleh tamu di lantai 3. Pemilik utama. Ini air kencing kuda apa sih? Dijual semahal ini. Mahal pasti ada alasannya. Jadi hari ini, kita punya 2 botol minuman keras minuman gratis sepuasnya. Siapa saja yang bisa menghabiskan 3 mangkuk besar ini, akan kami berikan mahkota emas ini kepadanya. Emasnya, saya yang akan mengambilnya. Baik, 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 baik. Arak yang enak, arak yang enak. Kalian semua, apa yang kukatakan tidak salah, kan? Saya percaya kalian semua sudah merasakan pesona arak saya. Saya adalah anak dari Liu Youchai. Botol Moutai ini, ambil dan lelang ini. Silakan, semuanya. Harga awal 100 liang, ada yang mau menawar? Ada yang ingin naikin jadi 110? 110, pembeli ini menawar 120, pembeli ini menawar 120, 140, 140, ada yang mau naikin lebih tinggi? Ada yang mau 150? 150, pembeli ini menawar 180, 180, ada yang mau naikin lebih tinggi? 190, 190, pembeli ini menawar 190, 195, 195, 200, 200, pertama kali 200. Pertama kali 200, kedua kali 200, ketiga kali. Selamat kepada pembeli ini, yang berhasil mendapatkan tong Moutai ini seharga 200 liang. Tuan Liu, saya minta maaf atas ucapan saya tadi yang tidak sopan. Saya benar-benar kagum dengan alkohol ini. Meskipun ini hanya ergoto kelas rendah, namun sudah merupakan hidangan langka di dunia. Hari ini, Mao Tai ini, akan saya bawa pulang untuk saya nikmati dengan baik. Setiap minggu, kami akan melelang 10 botol Mao Tai. Semoga semua bisa mendukung. Oh ya, benar. Saham dan kepemilikan saham anggur kita juga akan dibagikan. Jika kalian berminat, bisa menghubungi istri bos kami. Terima kasih semuanya. Bu Bos, kau bilang hari ini kita semua menghasilkan banyak uang. Bagaimana menurutmu tentang masalah penyertaan saham ini? Apa kau gila? Minuman keras kita sendiri. Kenapa anggur loba harus kita bagi kepada mereka? Kita sendiri yang akan kaya di sini. Itu akan mengundang rasa iri dari pesaing. Jadi kita bagikan hak penjualan kita. Kita semua akan kaya. Dengan begitu mereka tidak akan membenci kita. Aku pergi.
Chang Feng bisa mulai merekrut penjaga kantor kabupaten dalam 2 hari ini. Tugas ini akan aku serahkan padamu. Siap. Anakku, kau sibuk merekrut orang tanpa henti. Kau mau apa sih? Mau memberontak ya? Ayah, dalam beberapa hari terakhir, terdengar kabar dari Wan Hualo. Keluarga Chen sudah mulai tidak senang dengan kami yang terlalu mencolok. Jika kita tidak segera mengumpulkan kekuatan, saya kira, kita akan segera habis dimakan oleh mereka. Dalam 2 bulan ini, saya sudah menghasilkan banyak uang di Wan Hualo. Saya rasa kita sudah menjadi sasaran mereka. Aduh, aduh. Pagi-pagi sekali kamu bawa aku ke depan lemari es ini ngapain? Ayah, pasukan Shu sudah direkrut. Tentu saja perlu dipersenjatai. Sekarang, kamu carikan orang untuk membelikan banyak arang untukku, ya? Tidak sakit apa-apa, kan? Aduh, anakku. Di tengah panas seperti ini, kamu mau arang buat apa? Kau ingin menghangatkan diri? Ah. Anak nakal. Jangan-jangan kau lemah. Tidak apa-apa. Tahan sedikit saja. Aduh. Di usia semuda ini harus menjaga kesehatan. Ayah, aku tidak sakit. Cepat suruh orang membeli. Saya punya cara. Cepat pergi. Iya. HMPH, kamu pergi saja sudah. Home. Bagaimana arang ini bisa dibawa masuk? Kita sudah menunggu 2 jam. Saya hanya ingin bertanya. Sebenarnya kita sedang menunggu apa? Menunggu gadis itu? Aduh, ayah. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan memberimu kejutan besar. Wah. Home. Aduh, Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu. Lihatlah. Besi yang dibuat dengan keahlian Anda benar-benar ajaib. Tidak hanya itu, ketangguhan dan kekuatannya jauh melebihi yang sebelumnya. Bahkan bobot ini sudah cukup membuat luka yang cukup parah. Lalu mengenai janji yang kamu buat padaku sebelumnya. Tuan Liu, tenang saja. Saya pasti akan menjaga rahasia. Besi yang dibuat dengan teknik ini akan saya pasok untuk rumah tangga Xianho. Ah. Anak. Kamu cuma ingin dia membuatkanmu sesuatu. Kalau begitu kamu bisa pakai kayu saja. Kenapa harus pakai arang? Buang-buang uang saja. Ayah. Kamu tidak mengerti. Biasanya tukang besi menggunakan kayu. Tapi kali ini aku ingin pakai arang. Suhu ini lebih tinggi. Besi yang diproses pada suhu yang lebih tinggi pasti kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Baik. Mau pakai ini buat apa? HMPH. Untuk sementara dirahasiakan. Anakku, kenapa kamu pakai benda ini? Ah, seharian nggak ada yang tertata. Aku akan memberitahumu. Kantor pemerintahan kita akan segera dibuka secara resmi dalam 2 hari. Tapi aku mendengar kau dan keluarga Chen tidak akur. Bukan? Mereka memiliki lebih dari 1000 tentara pribadi. Ayah tidak takut. Chang Feng akan membantai mereka. Biarkan kau tebas. Tebas saja. Kenapa banyak bicara? Ayo, HMPH. Masih ada permintaan seperti ini. Belum makan ya? Tenaganya sedikit sekali. Hei, kau bilang. Kurasa kau di tempat tidur dengan para gadis hanya seperti ini juga. Nak. Aduh. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cepat bangun. Hei. Saya akan memberitahu Anda untuk bekerja keras. Anda menggunakan begitu banyak kekuatan? Oh, guru. Apa sih senjata misterius ini? Aku sudah menggunakan pedang dengan kekuatan besar seperti itu. Tapi masih utuh tanpa cedera, ya? Iya, benar. Kalian bilang, kalau orang kita pakai sepatu ini. Ngapain takut sama orang, Chen? Ayah. Tenang saja. Bocah bau ini selalu bisa memberiku kejutan. Hehe. Benarkah dia begitu hebat? Ini luar biasa sekali. Chang Feng, berikan aku pisaunya. Aku juga ingin coba. Hei, kau mau apa? Hei, sehebat itu kah? Jangan bergerak. Serang aku saja. Bisa atau tidak? Terima kasih. Liu Xiang. Apa maksudmu? Keluarga Chen Kulah yang menghargai kalian sehingga meminta kerja sama ini. Beraninya kau? Kau bahkan tidak memberi muka pada keluarga Chen. Keluarga Chen kalian minta 80% keuntungan. Kau mau aku memberi mukamu? Dari mana kau mendapatkan muka itu?
Keluarga Chen menguasai ribuan pasukan. Kami bisa menjamin keamanan Wan Hualou. Kau begitu tidak tahu diuntung. Tidak takutkah kau akan kuserang? Keluarga Chen? Keluarga Chen memiliki pasukan ini. Sedangkan kabupatenku tidak memiliki pengawal. Hahaha, pengawalmu yang hanya lebih dari 300 orang itu. Masih lagi berasal dari petani semua. Sekumpulan orang yang tidak terlatih. Bagaimana bisa disebut pengawal? Tuan tidak perlu khawatir. Tuan silakan saja. HMPH. Ribuan prajurit pribadi keluarga Chen ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Wali kota sebelumnya terpaksa menuruti segala kehendak mereka karena tekanan dari keluarga Chen. Tuan harus sangat berhati-hati. Jika Tuan membutuhkan sesuatu, sampaikan saja pada saya. Keluarga Zheng saya masih memiliki pengaruh di Yanzhou. Terima kasih, Meng Di. Tidak usah khawatir. Saya antar kamu pulang. Ayah. Orang yang bernama Liu Xiao itu terlalu sombong. Bukan hanya mempermalukan saya. Di Wang Hualou, mereka bahkan tidak memberikan hak distribusi alkohol kepada keluarga Chen kita. Jika terus seperti ini. Setelah beberapa waktu, kurasa dia akan seenaknya memperlakukan kita. Memang. Anak muda yang mulutnya lancang itu, bahkan aku pun tak bisa melawannya. Tapi jangan khawatir. Kita akan segera punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Anakku, anakku. Tidak baik, tidak baik. Kemudian keluarga Chen dan ribuan orang mengepung kami. Apa yang harus dikatakan tentang kami? Melindungi seorang pembunuh, melawan pengadilan. Mereka ingin mendukung keadilan. Saya tidak tahan lagi begitu cepat. Bawa penjaga ke gudang, kenakan baju besi, keluar menghadapi musuh. Bunuh tanpa ampun adalah. Kau. Kalian berdua bagaimana bisa masuk? Masuk begitu saja. Kedua, aku menyarankan. Orang yang bijak akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalian hanya 300 orang. Kami 1000 lebih orang. Sekarang jika ingin selamat, datanglah dan jilat sepatu saya. Nanti kita lihat siapa yang akan menjilat sepatu siapa. Bawalah dia ke sini. Cenggang, kenapa kau ada di sini? Ada apa ini? Tuan, mereka lebih dari 300 orang. Dengan perlengkapan lengkap, senjata kami sama sekali tidak bisa menembus armor mereka. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Tidak mungkin. Desain baju zirah besi hanya dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Istana. Kalian tidak mungkin memiliki begitu banyak baju zirah besi. Kau bilang gambar tekniknya sesederhana ini. Aku hanya perlu sedikit berpikir, aku bisa langsung menemukannya. Tidak terpikirkan. Hahaha. Bagaimana cara menangani orang-orang ini? Biarkan mereka melakukan pemeriksaan dan inspeksi sendiri. Yang mau, tetaplah di sini. Tidak mau, ya terserah saja. Iya. Tadi kamu bilang siapa yang harus tunduk padamu? Kenapa sekarang diam saja? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Tidak mampu memegang kendali. Hanya sedikit luka. Ayo. Kakek, kau adalah kakekku sendiri. Aku akan menjilati sepatumu. Kumohon, ampunilah nyawaku. Aku bersedia membawa seluruh keluarga Chen untuk menjadi bawahanmu. Asalkan kau melepaskanku. Kau bahkan lebih buruk dari ayahmu sendiri. Chang Feng, bertahanlah. Ayah, aku tidak mau mati. Keluarga Chen selama ini menindas laki-laki dan perempuan. Ayahku tidak berbudi luhur. Mereka berniat memberontak. Pejabat kekaisaran kini mengeksekusi keluarga Chen. Semua akan dihukum mati. Tetangga-tetangga sekalian, keluarga Chen sudah menjadi masa lalu. Anda tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan atas kebijaksanaan MU. Terima kasih Tuhan atas kebijaksanaan MU. Guru, Anda sungguh luar biasa. Jangan terlalu senang terlalu dini. Sekarang masalah keluarga Chen telah terpecahkan. Kita juga harus memanfaatkan periode waktu ini untuk tumbuh dan berkembang. Saya kira tidak akan ada yang datang untuk mengeluh tentang kami lagi selama periode ini. Tuan muda, silakan perintahkan. Ya, ayah. Berapa banyak sawah yang kita miliki di kediaman ini sekarang? Sebelumnya aku juga tidak begitu memperhatikannya. Dengan begitu kita menerapkan sistem pertanian militer. Membiarkan penduduk desa bergabung menjadi tentara. Kemudian memberikan mereka tanah.
Membiarkan mereka menghidupi diri mereka sendiri. Lalu biarkan mereka berkumpul untuk mengikuti pelatihan. Nanti kita tinggal datang untuk memungut pajak saja. Seperti itu sudah canggih, Ayahmu sudah hidup sebesar ini, belum pernah dengar tentang itu. Aku rasa itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan? Omong kosong. Kamu sih enak ngomong tanpa merasakan kesusahan. Yang membayar adalah aku. Aduh, uang tabungan pensiunku. Ini tadinya kupikir bisa balik modal dengan menjual arak. Sekarang sudah selesai. Semua hilang lagi. Ayah, tenang saja. Menara penyulingan ini tidak hanya bisa membuat arak. Masih bisa untuk apa lagi? Memanggang sapi. Anakku begitu berbakti hari ini. Menjamuku dengan maotai. Kau masukkan kelopak mawar itu ke dalam maotai. Nak, ini. Ini maotai. Ya, sudah kubilang masukkan. Ya sudah masukkan. Aduh, anakku yang bodoh. Ini uang dari pabrik kimia utara. Jangan disia-siakan begitu saja. Ayah, percayalah padaku. Barang yang akan kubuat jauh lebih mahal daripada maotai milikmu. 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aduh, cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Jangan uangku. Anakku. 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 Aduh. Ini sudah jam berapa sih? Kamu masih makan biji bunga matahari. Ayahmu ini hampir tidak punya uang lagi. Lagi-lagi tidak punya uang. Aduh, buku catatan pembagian lahan pertanianmu itu. Untuk memberikan alat pertanian dan benih kepada para petani yang ikut wajib militer. Itu tidak perlu uang. Kok? Kan sudah kubilang, jangan buru-buru. Kau, ini membuatku mati kutu. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu yang bisa membuat kita kaya raya. Benarkah? Aku ingin lihat. Hahaha. Ciumlah. Wanginya harum sekali. Tidak terlalu menyengat. Ini apa sih? Ini campuran yang kubuat dari alkohol dan rempah-rempah. Ini disebut parfum. Oh, jadi kau berencana menjualnya dengan harga 10 kali lipat? Ada yang mau beli? Ayah, kamu itu lugu sekali. Kamu tidak mengerti. Kapanpun, pengejaran wanita terhadap kecantikan selalu sangat gila. Lugu sekali. Apakah maksudmu aku adalah pria yang berbudi pekerti luhur dan jujur? Hehe, anak nakal ini sudah belajar memuji orang. Nakal, dengarkan aku. Kau memuji saya juga tidak ada gunanya. Saya akan membuatmu tahu aturan keluarga Liu kami. Hehe, saya lelaki sejati. Saya lelaki sejati. Meng Die, yo. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kau ini benar-benar pemimpin yang malas sekali. Aku ini kan percaya padamu, Meng Die. Aku memang sudah tahu sifatmu. Katakanlah, ada apa? Teng. Ini apa sih? Ini barang bagus sekali. Hei, benda ini wanginya enak banget. Ini disebut parfum. Bisa membuat wanita dikelilingi aroma yang alami dan lembut. Cuma benda kecil kayak gini. Seriusan? Tentu saja. Ini adalah resep rahasia saya. Saya juga ingin memberinya nama baru. Saya yang pertama memberitahumu. Namanya apa? Chanel. Chanel, ternyata namanya memang sangat tepat. Nama ini benar-benar menggambarkan dengan baik. Jadi, kamu datang ke sini hari ini untuk meminta aku, Wan Hualou, membantu mempromosikan barang ini? Chanel ini? Iya dan juga tidak. Maksudnya apa itu? Kamu dan King Zhu kan sama-sama kecantikan besar dari Inzhou, kan? Aku cuma ingin kalian membantu mempromosikannya. Supaya gadis-gadis di Wan Hualou juga pakai. Wah! King Zhu memanggil dengan sangat akrab. Apa hubungan kita berdua denganmu? Mengapa harus membantumu mempromosikan? Bagaimana bisa Tuan Zheng kita begitu cepat menginginkan status? Kau bicara omong kosong apa? Status apa? Bukan status apa?
Sungguh fitnah. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Bos Zeng kita pasti hanya sedang mempertimbangkan untung ruginya. Sama sekali tidak mencampuri perasaan pribadi sedikit pun, bukan? Sudahlah, jangan bercanda. Aku dan King Zhu akan membantumu mempromosikannya. Lagi pula para saudari di Wan Hualou juga akan kubuat mempromosikannya untukmu. Benar? Ya. Sepakat. Baiklah, kesepakatan. Brengsek. Wah, harum sekali aromanya. Aduh, Bos Zeng, parfum di tempatmu ini pakai sihir apa sih? Sampai-sampai suamiku. Aduh, setiap hari lari ke tempatmu, Wan Hualou. Aduh, pantas saja. Masih bilang saya tidak cukup wangi. Ini adalah parfum khas dari Wang Hua Tower kami. Para nyonya, jangan khawatir. Dalam waktu dekat akan segera dijual. Saya jamin. Begitu para nyonya menggunakannya, pasti akan membuat suami kalian jatuh cinta padamu. Tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Dan, ini juga memiliki khasiat menenangkan pikiran lo. Ini saya mau, saya ingin mencobanya. Mencobanya. Saya yang pertama, saya yang pertama, saya datang duluan, saya datang duluan, saya datang duluan. Jangan, 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 jangan. Para gadis, jangan bertengkar. Produksi parfum kami terbatas. Ambil nomor antrean di sini, semuanya. Antri ya, sesuai urutan. Baik, baik. Ini nomor antrian Anda. Tuan muda tampan sekali. Terima kasih, silakan berdiri. Silakan berdiri, silakan berdiri. Terima kasih, silakan berdiri. Aduh, Tuan muda Liu tampan sekali. Cepat, 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 cepat. Giliranku, giliranku. Aku sudah menunggu selama 2 hari. Kau mau menjualnya padaku? Aduh, kudengar pemilik Wan Hualou itu sangat menawan. Semuanya menggunakan parfum. Parfum itu membuat tubuhnya harum semerbak. Dan juga membuatmu bersemangat. Menyegarkan pikiran. Ah, benar sekali. Ya, wanita berbakat nomor 1 di Liangzhou kita. Itu. Biasanya saat menulis puisi dan melukis, ia menggunakan parfum untuk menyegarkan pikiran. Ya, benar. Sudah-sudah. Oh begitu ya. Kami akan merilis model baru setiap bulan. Nanti kalian harus lebih memperhatikan informasi dari Wan Hualou. Parfum ini benar-benar harum. Benar-benar harum. Aduh-aduh. Kakek. Xiao Hua. Kamu hari ini bau harum sekali. Tuan, ini adalah benda baru yang sedang populer di Liangzhou. Namanya parfum. Coba baunya. Oh. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ku dengar ini berasal dari Yinzhou. Sekarang banyak orang sengaja pergi ke Yinzhou untuk membeli parfum. Yinzhou. Ku dengar putra bupati setempat adalah orang yang sangat berbakat. Belum sampai setengah bulan di sana, ia sudah menundukkan preman-preman setempat. Parfum itu adalah penemuannya. HMPH. Bupati Yinzhou. Betapa hebatnya Bupati Yinzhou. Panggil seseorang. Besok suruh Bupati Yangzhou, Lu Zengyi, datang ke kediamanku. Tuan, Bupati Yangzhou, Lu Zengyi, datang berkunjung. Cepat, silakan, hahaha. Tuan Liu. Saya kebetulan lewat Yinzhou. Mendengar bahwa Yinzhou sekarang berkembang cukup baik. Kemudian berkunjung untuk belajar. Haha, aduh, Tuan Lu. Kau terlalu sopan. Kita berdua sesama pejabat. Tidak ada istilah belajar. Ah iya. Itulah belajar. Itu juga saling belajar, kan? Hahaha iya. Silakan, silakan, silakan. Hehe. Tuan Liu tidak akan mengantarkan, ya? Hehe. Hahaha. Ayah, ini kenapa? Dia adalah Tuan Lu, pangeran dari Kabupaten Yangzhou. Dia sengaja datang untuk belajar dari ayahmu. Hahaha. Chang Feng, tugaskan beberapa orang untuk mengawal Tuan Lu kembali ke Yangzhou. Aku curiga kedatangannya kali ini memiliki tujuan khusus.
Siapa yang memiliki keluhan? Katakan Tuan Liu. Aduh, Tuan Muda. Aduh, Tuan Muda. Tolong bela kami. Tuan Muda. Ada apa? Ini. Pagi ini, begitu saya membuka toko, datanglah sekelompok bandit, lebih dari 10 orang. Langsung merusak, menghancurkan, dan merampok toko saya. Ini terjadi di siang bolong. Tuan Muda, Yinzhou selalu aman dan damai. Di tempat itu, mana ada perampok? Benar, ya, benar. Tuan Muda, ada kabar dari Wang Hualou. Katanya, Tuan Lu, baru saja kembali ke Yangzhou. Dan kabar itu segera tersebar. Bupati Yinzhou memberikan berbagai industri dengan teknologi manufaktur baru. Dan semuanya menghasilkan uang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perampok Yangzhou menyebar ke Yinzhou semalaman. Jadi begitu. Sudah diselidiki. Memang perbuatan perampok. Tuan Muda, Anda harus mengirim pasukan untuk memberantas perampok. Kalau tidak, kami tidak berani membuka toko kami. Harus diberantas. Kerugian kalian akan kami ganti rugi semuanya. Tuan Muda, para bandit Yangzhou itu datang ke sini. Kita menghabiskan pasukan kita sendiri. Bukankah ini sedikit boros? Kapan kau pernah melihatku dirugikan? Aku akan membuat Lu Zengyi itu membayar harganya. Benar juga. Kamu pergi periksa jumlah orang di markas perampok itu. Pastikan semuanya jelas. Kamu berani mengganggu Inzuku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak menggunakan cara yang baik. Tuan Chen, anak Inzu itu entah kenapa mengerahkan banyak tentara bayaran. Kelompok perampok yang tertangkap itu tidak mampu melawan jumlah yang lebih banyak. Sekarang sudah kembali ke Yangzhou. Tidak akan lagi membuat keributan di kemah. Para perampok gunung itu hanyalah sekumpulan orang bodoh. Sebenarnya tidak diharapkan memberi banyak bantuan. Kamu sebaiknya mengirim beberapa pasukan ringan dari Liangzhou. Aku akan menyiapkan 500 pasukan kejutan dari Liangzhou untukmu. Harus pastikan anak itu ditangkap. Ingat, jangan sampai orang tahu asal-usul orang yang kau kirim. Baiklah Yang Mulia, hamba pasti akan menjalankan tugas ini dengan baik. Tuan Muda, para bandit gunung itu datang lagi setelah mengambil barang rampasan. Kali ini, saat sedang membeli biji. Mereka bertemu lagi dengan sekelompok bandit gunung. Mereka kenapa? Ceritakan pelan-pelan. Mereka telah merampas semua bijinya. Mereka bahkan terang-terangan membunuh beberapa pekerja. Mereka bahkan mencabut izin dan mengatakan bahwa biji ini harus diserahkan dalam 7 hari. Pemerintah Kabupaten Yinzhou harus menyediakan 20.000 liang perak untuk dihitung. Ini adalah perbatasan antara Yinzhou dan Yangzhou. Baru saja mengusir sekelompok perampok. Mengapa sekarang ada begitu banyak lagi? Tuan Muda, saat ini Anda harus sangat berhati-hati. Para bandit gunung itu terlatih dengan baik. Mereka bahkan memiliki kuda perang. Senjata mereka pun berkualitas baik. Mereka bergerak secepat angin. Menurutku, mereka tidak terlihat seperti bandit gunung. Mereka lebih seperti pasukan yang tercerai-berai. Dan bandit gunung itu mengganggu Yinzhouku. Ini tidak masuk akal. Serahkan saja padaku. Ayo kita minum. Hahaha, benar-benar anakku yang hebat. Kau telah bekerja keras. Aduh, pasti haus ya? Mari kita minum sedikit. Chang Feng memimpin 500 pasukan elit untuk melindungi kafilah pedagang. Berhenti setiap kilometer. Pos penjagaan setiap 100 meter. Pedagang di kota untuk sementara waktu tidak diizinkan keluar kota. Baru boleh pergi setelah 7 hari. Selain itu, selidiki secara menyeluruh informasi militer adalah. Hai, Nona Feng. Kau datang tepat waktu. Aku bertanya padamu, terakhir kali aku menyuruhmu membeli belerang dan sendawa. Apakah kamu sudah membelinya? Tuan Muda, ada belerang 1000 tael. Dan garam nitrat 5.000. Jika begitu, temani aku ke bengkel lagi. Ayo. Semua, dalam beberapa hari ini, pastikan kalian membuat 500 senjata seperti ini. Busur dan anak panah, bayarannya akan dilipat gandakan. Tuan Muda, ini benda apa? Jangan tanya lagi. Kalian harus membuatnya dengan proporsi ini. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Yoh, Tuan Muda, hehe. Bagaimana dengan tugas yang saya perintahkan? Tuan Muda, sesuai dengan resep yang Anda berikan. Saya sudah membuat 500 jin bubuk. Oh, hehe,
Cepat sedikit, ya. Lihat sini. Ini serbuknya. Ini bubuk mesiu. Ini adalah mesiu baru yang saya buat sendiri. Bukan. Distrik Inzhou kita juga tidak perlu merayakan apapun akhir-akhir ini. Untuk apa kita butuh mesiu? Kau ingin membuatnya menjadi kembang api, lalu menakut-nakuti musuh? Mesiu ini tentu saja berguna. Siapa yang bilang mesiu hanya untuk kembang api? Dengan mesiu ini, kita tidak perlu menyerang duluan. Tunggu musuh menyerbu dan mati sia-sia saja. Hanya ini. Satu kali serangan musuh, kita akan langsung hancur berantakan. Lagi pula, pasukan kavaleri Liang Zhou kita, dalam pertempuran berkuda, mati di atas kuda, membuat kita tidak perlu menyerang. Lebih baik kita bunuh diri saja. Apakah kamu berniat untuk melanggar perintah militer? Tuan sudah memasukkan bubuk mesiu ke dalam senjata ini sesuai permintaanmu. Kalian tinggal melihat saja. Wah, ini obat apa ya? Kok bisa sehebat ini? Ini disebut Gatling. Bagaimana dengan Gatling? Sekarang masih ada masalah, Tuan Muda. Tadi aku kurang ajar. Tidak apa-apa. 2 hari ini kau harus melatih para prajurit dengan baik. Jangan sia-siakan niat baikku. Oh iya, kau harus ingat untuk memberitahu para prajurit. Semua yang memegang senjata baru, maju ke depan, berbaris 2, membentuk formasi kipas, dan tembak secara bergantian. Ingat, jangan menyerbu. Jangan pernah menyerbu. 5.000. Astaga. 5.000 pasukan infanteri. Ditambah lagi 3.000 pasukan kapak dari Yang Zhou di belakang. Lu Zengyi ini, dia tidak menggunakan pasukannya sendiri. Justru sengaja menggunakan pasukan yang tercerai-berai ini untuk membuatku dipenjara di Inzhou. Kau ingin membunuh kita? Bagus, ini benar-benar bantuan dari surga. Tuan Guru, beritahu mereka. Segera buat 2 surat. 1 dikirim dengan kuda cepat ke prefektur Liangzhou. 1 lagi dikirim ke prefektur Yangzhou. Yang mulia maksudnya adalah agar kita memiliki alasan yang sah untuk menyerang. Kita akan memberitahu Liangzhou terlebih dahulu, agar wilayah kita berada dalam posisi yang sah. Kemudian kita beritahu Yangzhou. Pasukan Yangzhou yang tercerai-berai itu bertindak semena-mena. Jika mereka tidak mau mundur dari Yangzhou, maka pasukan kita akan menyerang. Beritahu juga kepada yang lain. Katakan pada para prajurit bayaran itu, bahwa kita tidak bisa mengumpulkan 20.000 liang dalam 7 hari. Suruh mereka menunggu 7 hari lagi. Cari beberapa orang yang cerdas untuk menyebarkan desas-desus di jalanan dan ganggang. Katakan bahwa Lu Zengyi berkolusi dengan para bandit. Dia, Lu Zengyi, berani menggunakan sekelompok prajurit bayaran. Mereka adalah orang-orang yang berperang demi uang. Mana ada kesetiaan di antara mereka? Selama kita menunda, rakyat Yangzhou dan pasukan liar akan bentrok. Tentara kita pasti menang. HMPH, anak yang baik. Tuan Chen, selamatkan Yinzhou. 5.000 tentara penjahat menyerang. Yinzhou dihancurkan dengan kejam. Mohon Tuan Besar mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan. Anak muda itu benar-benar berhasil. Dia langsung mengirim orang ke kediaman saya untuk meminta bantuan. Setelah 4 hari, hanya tersisa 3 hari. Meskipun Liangzhou mengirim pasukan, itu pun akan sia-sia hahaha. Tuan Besar, pengiriman bala bantuan, sepertinya sekarang sudah terlambat. Tuan Bupati Liu, mohon Tuan Chen memberikan surat perintah pemberantasan bandit. Secara hukum dan moral, saya tidak perlu khawatir lagi, dan akan bertempur habis-habisan melawan bandit gunung itu. Bupati Liu dengan berani menolak musuh. Tidak mengecewakan nama pemuda Liangzhou yang gagah berani. Beberapa hari ini kami menyerang bandit di Yangzhou, dengan formasi yang kau sebutkan itu. Sekarang bandit Yangzhou sudah mundur ke Liangzhou. Bandit itu palsu, tentara bayaran itu nyata. Para tentara bayaran ini hanya menginginkan uang. Tentu saja mereka tidak mau mati-matian melawan kita. Hai, Chang Feng, sebarkan berita ini. Kali ini aku akan membuat Lu Zengyi membayar harganya. Biar dia tahu apa arti perang opini publik. Benamkan dia dengan cacian. Nak, hahaha. Konsul Lu Zengyi berkolusi dengan bandit MA. Telah lama mencapai kesepakatan dengan perampok gunung.
Menjarah pemikiran dan kekayaan rakyat. Keuntungan dibagi 60-40. Bahkan perampok kuda hanya diam saja. Kejahatan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Xian Hou bersekutu dengan perampok gunung? Sialan. Periksa. Siapa yang menyebarkannya? Penembakan. Sedang diselidiki. Tapi belum ada petunjuk. Parasut itu baru saja kembali dari Inzhou. Di sana ada 7 pria dan 8 wanita. Saya tahu mereka adalah tentara Liang Zhou. Tapi rakyat tidak percaya. Beritahu para tentara terjun payung itu. Tinggallah dengan tenang di pos selama beberapa hari. Jangan keluar. Baik, Tuan. Bagaimana dengan Tuan Gongzi dan pengajar? Tuan Gongzi seperti yang Anda duga, pertempuran besar telah pecah. Di bawah Yangzhou, sudah terjadi insiden berdarah. Benar-benar, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ada konflik antara pasukan payung dan pasukan kapak. Tuan muda tidak keluar rumah, tapi sudah tahu keadaan dunia. Pasukan payung menindas rakyat. Melibatkan beberapa kerabat pasukan pengawal. Pasukan pengawal dan pasukan payung kacau balau. Kalau bukan karena Lu Zengyi yang datang tepat waktu, saya khawatir akibatnya akan tidak terkendali. Apakah sudah ada kabar dari Liang Zhou? Chen Dong sudah menulis perintah untuk menangkap para bandit. Perintah itu ada di tanganku. Perjalanan lancar. Apakah pasukan Yinzhou siap? Sudah berkumpul? Yoyo. Tuan muda, saudara-saudara bisa segera berangkat untuk menyerang Yangzhou. Cepat bertindak. Untuk meyakinkan Yangzhou, harapan kami adalah agar ada koordinasi dalam dan luar kota. Menyambut tuan muda masuk ke kota. Baiklah, ikut saya ke Yangzhou untuk memberantas perampok. Kakak, kita tidak bisa menunggu lagi. Uang 100.000 tael perak yang dijanjikan Yangzhou belum juga datang. Lebih baik kita serang Yangzhou dulu, lalu baru kita ambil uangnya. Kemudian terus memimpin saudara-saudara untuk memenangkan perang dan menjadi raja. Mengapa tidak? Baiklah, kesempatan bertemu Yangzhou tidak mudah. Jangan salahkan kami jika kejam. Kumpulkan pasukan. Mulai gerakan. Ayo makan dulu di Yangzhou. Cepat lari. Para sutir sudah hampir menyerang. Di mana pasukan penyergap? Pasukan 3.000 pemegang kapak saya. Yuan Xiangwei dengan 3.000 pemegang kapak sudah menghadapi musuh. Bagaimana mereka bisa melawan 5.000 pasukan payung itu? Yuan Xiangwei telah dikalahkan. Tuan, tahan aku. Tahan aku. Jenderal, sejumlah besar pasukan muncul di luar kota dan meminta untuk masuk. Mereka mengaku sebagai putra keluarga Liu dari Inzhou. Kali ini kau berani datang juga? Haha, datang untuk mengantarkan uang, ya? Ikut aku. Iya. Anak haram Liu itu tidak tahu situasi di kota. Jika Huru membiarkan mereka masuk, bukankah kita akan menangkapnya seperti kura-kura dalam guci? Silakan Tuan Muda Liu masuk kota untuk berdiskusi. Pasukan payung terjun ini telah merebut Yangzhou. Mereka ingin menyergap kita. Serang. Hahaha. Anak kecil, kau ingin datang untuk mati? Bunuh mereka semua dan keluar. Aku, Hu Feng, ditugaskan oleh pemerintah Liangzhou untuk datang ke Yangzhou dan mengalahkan musuh. Untungnya, aku berhasil menyelesaikan tugasku. Yangzhou aman. Kalian semua bisa kembali berproduksi dengan tenang. Baiklah. Harus. Tuan Muda Liu memasuki Yangzhou. Yangzhou harus dijaga oleh Tuan Muda. Yangzhou harus dijaga oleh Tuan Muda. Yangzhou harus dijaga oleh Tuan Muda. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Saya tetap saja terlambat. Tuan Lu. Ketika saya datang ke tempat ini dulu. Jika kau mengenal sifatku. Kalau tidak, aku tidak akan sampai seperti ini sekarang. Tapi tidak kusangka, aku tetap saja terlambat sekarang. Tuan Lu. Ini salahku. Kerusuhan kali ini semua karena penjahat ini. Aku akan menggunakan nyawamu untuk mengobati arwah Tuan Lu di surga.
Tuan muda, jangan terlalu bersedih. Situasi di Yangzhou masih bergantung padamu. Kalian semua. Kerusuhan di Yangzhou. Kamu cenderung untuk mencari ketenangan. Pemerintah Liangzhou akan mengirim keluarga bangsawan baru. Tentara dari pemerintah Yinzhou tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ini akan menimbulkan masalah. Kami akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Sampai jumpa. Pemberontak bisa datang kembali kapan saja. Tuan, tolong jangan pergi, Ai. Hati orang Yangzhou sudah memutuskan. Tentu saja Tuan Muda Liu harus mengendalikan pasukan Yinzhou. Urusan pemerintahan daerah ini seharusnya ditunjuk oleh pemerintah Liangzhou agar sah dan legal. Aduh, tidak boleh. Tuan Muda Liu, kau tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Ah, baiklah. Kalau begitu, maka saya akan mengurusnya. Sampai Markuis baru tiba. Saya akan berusaha keras untuk memulihkan ketertiban masyarakat di sini. Baiklah. Tidak mungkin. Yangzhou ternyata jatuh ke tangan ayah dan anak Liu. Tuan, jangan sekali-kali membiarkan Liu Youcai menguasai Yangzhou. Keluarga Liu, ayah dan anak, berambisi jahat. Kita tidak boleh lengah. Yangzhou harus direbut kembali. Bagaimana caranya? Pasukan Beijing sekarang belum tegang. Kita bisa mengerahkan 10.000 pasukan elit untuk mengepung Liangzhou, mengusir keluarga Liu. Ya, begitulah. Besok aku akan memimpin orang-orang ke sana. Tuan muda. Tuan muda. Tidak baik. Tidak baik. Ada apa? Kaget sekali. Pemerintah Provinsi Liangzhou mengerahkan pasukan ke luar negeri, mengepung Yangzhou. Mengatakan Pangeran Liu memiliki niat buruk, mengabaikan perintah dari pemerintahan Liangzhou, bergabung dengan pihak-pihak lain secara diam-diam, berniat untuk berontak, dalam waktu dekat, akan mengepung Yangzhou, menumpas pemberontakan. Baiklah, pergilah. Apakah Bupati Chen ini salah? Putra keluarga kita, itu adalah orang yang diminta rakyat untuk tetap tinggal. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Jangan panik, tampaknya Gubernur Liangzhou itu datang untukku. Aku punya rencana, Tuan Muda. Lebih baik kau pergi dulu. Serahkan ini padaku. Musuh memiliki ribuan tentara. Jumlah kita tidak cukup. Ini sama saja dengan menghindari tentara partai. Justru karena mereka memiliki ribuan tentara, mereka tidak berani berlama-lama. Kita hanya perlu menjaga gerbang kota ini. Dan kita bisa tidur nyenyak. Tapi Gatling gun yang kau gunakan sebelumnya sudah habis. Kita sekarang juga tidak bisa bertahan. Apa? Gubernur Liangzhou itu bukan orang bodoh. Mereka mengepungku kali ini pasti ada maksudnya. Kita amati saja perkembangannya. Tuan Muda, lapor Tuan Muda. Utusan dari Gubernur Liangzhou meminta Tuan Muda untuk bertemu, untuk bernegosiasi di luar kota. Tuan Muda, pasti ada jebakan dalam hal ini. Tuan Muda harus berhati-hati. Gubernur Liangzhou ingin memiliki alasan yang kuat. Ia tidak akan bertindak gegabah. Jika aku pergi kali ini, dia juga tidak akan. Jika aku kesulitan, bagaimana aku bisa memberi penjelasan kepada seluruh rakyat Liangzhou? Keluar kota, bawa kuda. Saya Liu Xiang, putra Liu Youcai, Adipati Yinzhou. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan adalah Wang Dongping, juru tulis di kantor Bupati? Bolehkah saya bertanya, ada urusan apa Tuan mencari saya? Aku datang atas perintah Bupati untuk menangkapmu, tetapi aku mendengar rakyat memujamu. Apakah kau ingin tetap hidup? Asalkan kau menyerahkan resep pembuatan besi, minuman keras, dan parfum. Mulai sekarang kau akan bekerja untuk kediaman Bupati. HMPH, aku bisa berbicara yang baik untukmu di hadapan Tuan Chen. Dan menjamin keselamatanmu. Kau adalah orang dari kediaman Bupati. Mengapa kau mengambil keputusan untuk mewakili kediaman Bupati? Kau pikir 2.000 tentara kapal itu sedikit? Tidak ada yang bisa mengalahkan singa-singa hebatku yang lebih dari 10.000. Aku tahu kau punya banyak akal dan trik. Namun di hadapan tekanan jumlah yang lebih besar, kau tetap akan menyerah. Aku akan menutup gerbang kota rapat-rapat. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika begitu, jangan salahkan aku yang menyerang kota. Meski seluruh rakyat kota berlutut memohon padaku, tidak ada jaminan kamu bisa selamat. Baiklah, kalau begitu, lihat saja apakah aku bisa mempertahankan kota ini. Anak muda, Tuan Chen kami berhati baik. Masih mengingat hubungan lama. Mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Tapi jangan kau terlalu sombong.
Orang tua itu lebih suka aku mati. Dia mengatakan dia masih mengingat hubungan lama. Sudahlah, menurutku. Kau kali ini mengincar rahasiaku. Ingin menyalahgunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan. Bukan begitu? Liu Xiang. Liu Xiang, bagaimana kabarmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mendengar ayahku memimpin pasukan untuk mengepungmu. Kenapa kamu ngajak aku keluar sendirian? Aku nggak bisa tenang. Aku datang khusus untuk melihatmu. Ini. Bukankah ini Wang Dongping dari kediaman Sang Taiso? Ah, di rumah ayahku nggak ada urusan dengan keluarga Wang. Ayah, jangan berisik lagi, ya? Ayah, kamu bilang apa? Aku kan bukan ayahmu. Eh, kamu ayahku. Apa aku nggak bisa kenal? Tidak kusangka. Ternyata Tuan Prefek, ya? Ah, Tuan Prefek, kamu menyamar hanya untuk uang sedikit ini? Kamu ini, anak muda. Aku beri kamu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Hati-hati, kalau aku bersikap kejam padamu. Aku bilang, Tuan Prefek, jika kau menginginkan uang perak, aku akan memberimu beberapa tael. Tapi cara makanmu sangat buruk sekali. Bagaimana jika ini tersebar nantinya? Kau, anak muda ini, secara diam-diam menempatkan pasukan di Yangzhou. Bahkan tanpa izin dari istana. Menobatkan diri sebagai adipati kabupaten. Sebagai seorang pengawas daerah asing. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak sesuka hati? Ku beritahu, jika kau tidak menyerahkan ramuan rahasia itu. 3 hari kemudian aku pasti akan menyerang kota ini. Serahkan ramuan rahasia itu. Tuan, meskipun aku mempublikasikan ramuan rahasia ini kepada dunia, aku tidak akan memberikannya padamu. Jika Tuan ingin menyerang kota ini, silakan coba. Pergilah bersamaku. Ayah hanya karena sedikit uang perak. Ingin memimpin pasukan untuk menyerang Tuan Muda Liu. Hari ini aku dan Tuan Muda Liu akan hidup dan mati bersama. Kau ingin menyerangnya, maka putrimu juga akan ikut diserang. Putriku, jika hari ini kau tidak ikut denganku, nanti kau bukan lagi putriku. Ayah, jika kau terus berkeras kepala, maka aku akan menganggapmu bukan anakku. Ah, Xian, kau mengatakan bahwa kau sangat membela aku kali ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Hanya bisa dengan menikahimu. Siapa yang membelamu? Aku hanya tidak tahan melihat perbuatan ayahku. Siapa yang memintamu untuk mengorbankan diri? Lebih baik kau segera memikirkan bagaimana menyelesaikan penyerangan kota 3 hari kemudian. Chang Feng, kota Yangzhou ini ditambah dengan pasukan kapak yang kita bawa kali ini. Berapa hari lagi yang bisa kita bertahan? Bahkan sehari pun tidak bisa bertahan. Prajurit-prajurit di Yangzhou sebelumnya telah diserang oleh pasukan musuh dalam jumlah besar. Sudah hampir tersisa sedikit, walaupun prajurit di Yangzhou tidak takut mati. Namun, melawan jumlah yang lebih banyak, tidak akan bertahan lama. Maksudnya, kami masih punya waktu 3 hari. Oh, benar. Tuan Cheng, apakah ada tambang batu di luar kota Yangzhou? Yangzhou terkenal dengan batuan hijau. Tambang batu itu ada di utara kota. Angin sangat kencang. Kau pergi beritahu para prajurit. Suruh mereka bersiap-siap. 3 hari lagi aku akan memimpin penarikan musuh. Liu Xiang, jangan terlalu terburu-buru. Perbedaan kekuatan pasukan yang hampir 10 kali lipat ini. Hanya mengandalkan waktu. Setelah 3 hari, bagaimana bisa mengusir musuh? Kirim Tuan Muda dan Nona Chen keluar melalui gerbang barat. Kirim mereka kembali ke Yinzhou secepat mungkin. Chang Feng, kamu harus percaya pada aku. Kapan aku pernah menipumu? Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau kau tidak bisa memikirkan strategi, aku akan mengikatmu dan membawamu kembali. Tuan Muda, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ini sudah seharian. Aku bertanya padamu, tapi kau tidak menjawabku. Apakah barang-barang di tempat pembakaran itu sudah kau periksa? Lalu kau bakar lagi? Setelah membuangnya, kau bakar lagi. Katakan padaku, ini sebenarnya untuk apa? Ini juga pertama kalinya aku loh. Sudah hampir berhasil kok. Kalian tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Tuan, bagaimana kalau kita kembali ke Yinzhou dulu? Selama ada hidup, ada harapan. Tak perlu takut kehabisan kayu bakar. Tentu saja,
Jika kita kembali ke Yinzhou, ayah tidak akan menyerang Yangzhou lagi. Tidak, aku bisa pergi kali ini. Tapi apakah aku bisa pergi setiap kali nanti? Tunggu aku sebentar lagi. Aku pasti bisa memikirkan suatu cara. Cepatlah. Batu ini sebenarnya bisa menghasilkan apa ya? Apa mungkin bisa membuat senjata sakti dari batu ini? Jika kamu percaya padaku, itu sudah cukup. Batu ini benar-benar bisa membuat senjata sakti. Tuan muda. Besok pagi, gubernur akan menyerang kota. Saya sarankan sebaiknya kamu cepat kembali ke Yinzhou. Jika tidak, saya benar-benar akan bertindak. Beri aku waktu sebatang dupa lagi. Kali ini pasti berhasil. Aduh. Astaga. Benar-benar berhasil. Ayo, ayo, Chang Feng, biar kau lihat. Untuk apa tempat penambangan batu ini? Siapa bilang aku datang ke tempat penambangan batu untuk menambang batu? Merokok. Lihat saja, beberapa hari ini selalu mendung. Kurasa akan turun hujan lebat. Hujan ini adalah kunci apakah kita bisa mempertahankan gerbang kota Yangzhou. Tapi kalau hujan, kita bahkan tidak bisa menggunakan roket. Atau minyak panas. Bukankah ini akan semakin merugikan pertahanan kota? Lalu apa hubungannya dengan batu besar itu? Siapa bilang yang ingin kugulingkan adalah batu? Tuan muda, ini adalah sebuah gunung. Bagaimana aku bisa sedikit tidak mengerti? Pindahkan ke sana. Tuan muda. Tuan muda. Jika kau memang batu yang menggelinding, maka pasti Yang Zhou telah mempersiapkannya. Lagi pula, batu ini terlalu kecil. Jangan-jangan Tuan muda ingin menggunakan batu panas untuk melawan musuh? Benarkah tebakanku? Orang-orang kuno itu mana yang mengerti cara menggunakan kapur tohor untuk melawan musuh? Sekarang tinggal menunggu hujan. Tuhan, tolong lindungi aku. Kalian, tunggu saja dan lihat hasilnya. Tuan muda, apa benda ini? Ini disebut kapur tohor. Kau perhatikan baik-baik ya. Kenapa bisa begini? Aduh. Kapur tohor ini jika bertemu air akan langsung panas. Memiliki panas yang sangat banyak. Suhunya sangat tinggi. Bahkan lebih dari itu, kita hanya perlu banyak kapur tohor. Meskipun banyak es datang, kita tidak akan takut. Hei! Kau awasi mereka. Suruh mereka untuk membuat kapur tohor dalam jumlah yang cukup sebelum hujan ingat. Saat melakukannya, pastikan tangan dan kakimu dibungkus dengan jubah kulit domba. Benda ini sangat berbahaya. Aku tidak kuat lagi. Aku perlu beristirahat sebentar. Tuan, hujan turun tiba-tiba. Wajan minyak yang telah kita siapkan mungkin tidak akan terpakai. Sepertinya Akagi tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jika kamu punya rencana bagus, segera beri penjelasan kepada semua orang. Tidak usah terburu-buru. Semua sudah ada rencananya. Putra Long, cepat pergi saja. Gubernur ini tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Jangan biarkan para prajurit gugur sia-sia. Kota ini tidak dapat dipertahankan. Kota ini hari ini, meskipun Raja Langit sekalipun datang, ia pun tidak dapat menaklukkannya. Lapor. Pasukan musuh telah hancur lebur. Dan telah mundur. Kami semua tidak ada yang terluka. Apa yang terjadi? Kamu masih saja bercanda. Jiang Men. Tadi pagi, aku sudah menyuruh prajurit yang menjaga kota, memberikan setiap orang sebuah kaleng, dan memberitahu mereka untuk segera melapor jika melihat musuh. Lalu mereka melempar toples itu. Kemudian mereka melihat para tentara. Lalu melempar toples itu. Toples itu pecah. Setelah pecah, bubuk itu jatuh ke tubuh para tentara musuh. Bubuk dalam toples itu larut begitu terkena air. Prajurit itu seperti terbakar api. Tuan muda benar-benar orang sakti. Memiliki anak laki-laki seharusnya seperti Tuan muda Liu. Hanya saja bubuk putih ini adalah bubuk batu. Juga merupakan barang langka. Aku juga menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan sedikit ini. Kali ini, aku sudah menyebarkan berita itu, bahwa proyek ini, semuanya kesalahpahaman. Kami juga masuk ke Yangzhou karena perintah penumpasan bandit yang dikeluarkan oleh gubernur. Yangzhou Xianhou meninggal dunia secara tragis. Kami juga terpaksa memimpin pemerintahan karena dukungan rakyat. Dengan begitu, Chen Dong pun tak bisa berkata apa-apa. Lagi pula Anshun. Ini Chen Dong.
Kamu memberiku seorang istri cantik yang begitu rela hidup atau mati bersamaku. Siapa yang mau jadi istrimu? Ayo, orang-orang, bawa mereka kemari. Hikenshi, kirim orang untuk mengantarkan mereka ke Yinzhou. Tuan. Hal ini tidak bisa diterima sama sekali. Orang ini telah tertular wabah yang sangat parah. Jika dia dibawa ke Yinzhou, maka akan ada bencana besar di Yunzhong. Lihat, Anda adalah gubernur. Saya adalah seorang panglima. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu lakukan saja. Aduh, penemu besar saya sedang meneliti apa lagi, ya? Haha. Saya datang kemari untuk apa? Ya? Ah, sudahlah. Tidak penting. Ayo, ikut ayah minum-minum. Ah, ayah, aku tidak ikut. Beberapa hari ini klinik ramai sekali dikunjungi pasien. Obat-obatan di klinik juga sudah kurang. Aku masih berpikir apa sebenarnya penyebabnya. Ah, apa penyebabnya ya? Tentu saja karena menjelang akhir tahun. Banyak rakyat biasa yang terserang masuk angin. Bisa. Ayah. Ayah, ayah, ayah. Ayah. Ayah Cheng Feng ayah. Kau bangun ayah. Yang mulia, Gubernur Liangzhou, Menteri Cendong, Kabupaten Yinzhou, pemerintahannya buruk. Maka terjadilah wabah penyakit. Rakyat banyak yang meninggal. Nasib apa ini? Pasukan dari berbagai mengepung. Kota diblokade. Siapapun yang berani melewati batas, akan dibunuh tanpa ampun. Tuan muda. Setelah Tuan besar jatuh sakit, kamu sudah bekerja 3 hari penuh. Lebih baik istirahat sejenak. Tuan, istirahatlah sebentar. Jika terus begini, tubuhmu akan kelelahan. Wabah penyakit tiba-tiba melanda Yinzhou. Rakyat sering terjangkit. Bahkan ayahku jatuh sakit di rumah. Bagaimana aku bisa istirahat? Tetapi meskipun begitu, kau juga harus mengumpulkan energi dan kekuatan sebelum bisa menyejahterakan rakyat, kan? Sekalipun aku pintar, aku tidak mengerti pengobatan. Bagaimana caranya? Lebih baik rakyat dikarantina di rumah dulu. Mengumpulkan energi dan kekuatan, agar tidak menulari lebih banyak orang. Tetapi, begitu banyak rakyat yang ingin keluar untuk makan dan bertani, bagaimana mereka bisa dikarantina di rumah? Aduh, karantina. Chang Feng memberikan gambar ini kepada beberapa pemilik toko di seluruh kota. Setelah mereka membuatnya, kelompok pertama diberikan kepada pasukan pemerintah. Untuk patroli di luar, Xie Jin meminta seluruh kota untuk memakainya. Tuan Liu, masker yang Anda ciptakan sangat berguna. Namun, ayah Anda telah terinfeksi malaria. Saya juga tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa berbuat apa-apa. Ada puluhan ribu orang di kota ini yang terinfeksi malaria. Kalian semua tak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apakah aku harus membiarkan seluruh rakyat kota menunggu mati di rumah? Pangeran Liu, sekarang semua orang di kota mengenakan masker. Penyebaran malaria sudah mulai melambat. Namun, bagi mereka yang sudah sakit, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, pemerintah bahkan telah memblokade seluruh Yau. Wabah ini tidak akan berhenti dalam sehari. Semua warga kota hanya bisa terkurung di dalam kota. Baiklah, kau pergi dulu saja. Tuan muda. Banyak orang di luar sana berteriak-teriak mencari tuan muda. Suruh mereka masuk. Tuan Liu, wabah ini jika tidak segera diatasi, bagaimana kami bisa hidup? Kalian para dokter saja tidak bisa menyelesaikannya. Apa yang bisa kulakukan? Sekarang di kota ini pada dasarnya hanya tersisa orang-orang yang sudah menderita penyakit malaria. Lebih baik bagaimana? Lebih baik membakar semua orang yang terkena wabah penyakit ini. Ribuan nyawa ini, berhubungan dengan puluhan ribu keluarga. Beraninya kau? Dia berani mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, orang-orang itu tidak akan bisa disembuhkan siapapun juga. Lebih baik dibakar saja lebih cepat, agar tidak mencelakai lebih banyak orang. Lihatlah, orang lain mana yang tidak berpikir seperti itu? Kalian juga berpikir seperti itu, kan? Siapa yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan? Penyakit ini bisa kusembuhkan. Chang Feng. Mulai hari ini,
Siapapun yang menyebarkan lagi pernyataan yang menyesatkan ini, semua akan kukurung di penjara. Tuan Muda Liu, ini akan membahayakan seluruh penduduk kota. Usir dia. Hum. Tuan Muda, Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini? Kau keluar dulu saja. Biarkan aku berpikir sejenak. Sekarang ini, di kota semua orang menyebarkan kabar bahwa Tuan Muda Liu keras kepala dan angkuh. Bermulut besar dan tak tahu malu. Katanya dia bisa menyembuhkan penyakit menular. Khawatirnya akan membunuh semua orang di kota ini. Memang benar. Dia juga berkata bahwa ayahnya di rumah sedang sakit. Tidak ingin meninggalkan ayahnya. Mau menyeret seluruh kota untuk ikut mati. Jadi, Tuan Liu. Jadi, kamu akan menjadi kura-kura yang menarik kepalanya sampai kapan? Sekarang kamu masih belum bisa memikirkan apa-apa. Sebenarnya masih ada apa? Tuan Liu, kami tahu kamu sekarang sangat terluka. Penderitaan ini bukan karena kamu yang memulainya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang dirimu sendiri. Lagi pula, aku dan King Zhu percaya padamu. Pahlawan Liu, kekuatan manusia ada batasnya. Kamu sudah sangat baik dengan menciptakan masker yang menyelamatkan nyawa setengah kota. Aku dan Kak Zheng berharap kamu segera sembuh. Qin Haosu. Qin Haosu. Aku teringat pada mimpi kupu-kupu. Aku teringat. Aku punya ide. Tuan Muda, kau menyuruhku mengerahkan seluruh warga kota untuk mencari tumbuhan bernama Hao. Ini semua yang ada. Mengapa? Tentu saja untuk mengobati penyakit. Ini semua bukan yang dicari. Cari lagi untukku. Cepat ya. Tuan Muda, artemisinin yang kau sebutkan itu benar-benar dapat mengobati malaria? Tentu saja. Itu kan telah mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel. Tuan, jangan marah. Yaitu di sini. Di tempat kita. Baunya sampai ke surga. Artemisia ada di mana-mana. Dewasa, jika Anda tidak bisa mencium bau ini, saya juga membawanya pergi. Tidak, itu dia. Ini absintus ini. Sekarang mobilisasi seluruh kota untuk menemukan absintus bau ini untuk saya. Apa aku harus mengingat semuanya? Ayah, kau akhirnya datang. Ayahmu ini hampir tidak kuat lagi. Ayah harus memberikan beberapa pesan terakhir kepadamu. Ayah sangat menyukai Xiao Cui di Wan Hualo itu. Setelah ayah pergi nanti, pergilah dan bebaskan dia dari rumah bordil itu. Carilah keluarga yang baik untuk dinikahi. Jangan lupa katakan padanya untuk tidak terlalu memikirkan ayahku. Dan ayah juga menyembunyikan 200 tael emas di bawah ranjang. Tunggu sampai ayah pergi. Emas itu akan jadi milikmu. Kamu pasti tidak menyangka bahwa ayahmu masih punya banyak uang. Karena ayah cerdas. Ayah menyisihkan uang untuk biaya pemakaman sendiri. Hei, aduh, tutup mulutnya. Seseorang, berlututlah. Ini belum selesai bicara. Astaga. Bau sekali, anakku. Jika kamu berbakti, biarkan ayah mati dengan tenang. Ini bukan obat. Ini jelas-jelas adalah sepiring kotoran. Tunggu, ayah. Obat yang pahit itu baik untuk penyakit. Cepat, kamu minum satu teguk. Saya tidak mau minum. Cepatlah. Peng Peng menahan ayahku. Berubah. Hahaha. Ah, anak durhaka kamu. Mana ada yang memasukkan kotoran ke dalam mulut ayahmu? Sudahlah. Besok pagi tidak akan ada apa-apa. Ya, baiklah. Ayo pergi. Hahaha, kamu ini. Apa yang kalian lakukan? Tuan, biarkan kami membakar orang-orang yang terkena wabah ini. Wabah ini selama belum hilang. Kami tidak punya jalan hidup lain. Tuan Liu, saya hormati Tuan Liu. Tapi Tuan juga tidak boleh karena kepentingan pribadi Tuan sendiri. Merugikan seluruh rakyat kota kita. Ahahaha. Saya yang secara pribadi memastikannya. Sekarang sudah sembuh. Tuan Muda Liu memang luar biasa.
Saya benar-benar mengakui kekalahan saya. Tuan Muda, bagaimana kita menangani kedua orang ini? Biarkan mereka membagikan obat. Jika hari ini belum habis dibagikan, mereka tidak boleh pulang. Yang Mulia, Gubernur Liangzhou, Chen Dongxiang melaporkan bahwa wabah di Yinzhou telah mereda. Obat yang ditemukan oleh putra Yinzhou berhasil mengatasi wabah tersebut. Bagus. Bupati ini berjasa dalam menangani wabah. Saat memberi penghargaan, Menteri Cendong juga menulis bahwa Adipati Yinzhou merekrut tentara. Mengumpulkan tentara untuk memperkuat dirinya. Mungkin ada niat untuk memberontak. Apakah kata-kata ini benar? Yang Mulia, hamba rasa masalah pemberontakan ini tidak bisa hanya mendengar kata seorang saja. Lebih baik mengundang putra Adipati Yinzhou ke istana. Mengadakan jamuan besar untuk menyelidikinya. Barulah bisa membuat keputusan. Maka dengarkan perintah dari pembawa titah kaisar. Panggil putra dari Pangeran Yinzhou untuk masuk istana. Dengan kehendak surga, kaisar memerintahkan demikian. Putra Pangeran Yinzhou, Liu Xiang, harus segera berangkat ke istana untuk menerima titah ini. Demikian perintah yang dihormati. Aduh, titah kaisar, kali ini, Sheng Sheng memanggilmu masuk istana. Pasti ingin memberimu kenaikan jabatan, kan? Hahaha. Sekarang pangeran sedang sangat terkenal. Raja memanggil pangeran masuk istana pada saat seperti ini. Mungkin niatnya tidak baik. Kali ini masuk istana, sepertinya ayahmu lagi. Akan memberimu pelajaran lagi. Tuan Muda, harap pikirkan lagi. Erta. Kali ini kau akan menghadapi bahaya besar. Bagaimana kalau begini? Kau terluka. Cepatlah pergi. Kita sudah mendapatkan banyak uang. Kemanapun kau pergi, kau bisa menikmati hidup dengan baik. Menurut kalian, apakah bahaya besar yang akan dihadapi? Tapi aku rasa ini adalah sebuah kesempatan. Kali ini aku pasti akan pergi. Kalian tidak perlu khawatir. Kau punya rencana cerdik apa? Nanti kau akan tahu. HMPH. Yang Mulia, anak muda keluarga Liu, Liu Xiang, menggunakan pasukan dengan hati-hati. Bahkan menjadi musuh militer istana. Sama sekali tidak mengindahkan wajah Yang Mulia. Mohon Yang Mulia menghukumnya dengan keras. Lu Aiking, apakah benar demikian? Yang Mulia, hamba sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Hamba memelihara pasukan hanya untuk pertahanan diri. Dan hamba juga tidak pernah mengumpulkan tentara. Perintah pemberantasan bandit ini juga dikeluarkan langsung oleh Tuan Bupati. Yang Mulia, mohon untuk menyelidiki dengan seksama. Apakah benar kejadian ini, Tuan? Yang Mulia, memang ada kejadian seperti itu. Anak muda ini tidak menghormati hukum. Lebih parah lagi, ia mengabaikan atasan dan tidak peduli. Ia sudah beberapa kali menentang saya. Jika ini dibiarkan terus, di mana wibawa pemerintahan kita? Yang Mulia, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya telah membuatkan 2 daftar sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Semoga Yang Mulia berkenan meninjaunya. Yang Mulia, kedua daftar ini cukup untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda. Sanjungan yang bagus, Baginda. Tanpa bicara, langsung bertindak. Bertindak tanpa pamrih. Dan rakyat berubah sendiri. Melebihi Kaisar Demaisi. Rohnya, panjangnya langit dan bumi. Ucapanmu sangat menggetarkan hatiku. Sangat menggetarkan hatiku. Yang Mulia hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun, hidup 1000 kali 1000 tahun. Yang Mulia, cerdas dan gagah berani. Seperti 3 kaisar dan 5 penguasa. Yang Mulia, saya bersedia menyerahkan semua bahan yang saya kembangkan, termasuk parfum, ke perbendaharaan negara, sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Yang Mulia, masih ada satu hal, saya juga bisa memberikannya. Yang Mulia, ada sesuatu lagi. Kau, bocah, sungguh memberi banyak kejutan kepada Yang Mulia. Jelaskanlah. Yang Mulia, terlalu banyak orang di sini. Tidak mudah untuk menjelaskannya. Kalau begitu, datanglah dan bisikan saja kepada Yang Mulia. Ini karena Yang Mulia tahu bahwa di istana ini terdapat ribuan selir. Setiap hari Yang Mulia sibuk dengan urusan pemerintahan. Tentu saja itu tidak mungkin merata. Obat ini khusus dipersembahkan untuk Yang Mulia. Obat ini disebut Viagra. Setelah meminumnya, tidak hanya dapat memperpanjang umur. Yang terpenting adalah dapat kuat dan perkasa.
Selalu menang. Meskipun hamba siang malam mengurus urusan negara. Istana selalu memuji beta yang sehat dan kuat. Bagaimana mungkin beta membutuhkan obat kuatmu ini? Kalau begitu, hamba akan mengambilnya kembali. Karena niat baik hamba, maka beta akan menerimanya dengan terpaksa. Terpaksa. Untungnya aku sudah mempersiapkannya lebih dulu. Tuan muda, semua barangnya sudah kubawa. Hanya saja membutuhkan obat kuat. Ini tidak perlu. Berita di luar sana menyebar. Tuan muda sudah di ujung tanduk. Masih juga menyuruh membeli obat kuat. Ranting rusa, goji, makanan yang meningkatkan vitalitas. Katanya, Tuan muda ingin menikmati hidup sebelum mati. Aku melihat pemuda Liu sangat setia padaku. Kau pasti salah paham terhadap dia. Yang mulia, jangan dengarkan omongannya. Anak ini harus dihapuskan. Saat ini, pemerintahan kita terancam bahaya besar. Jika kaisar tidak lagi memimpin, negara pun akan hancur. Hari ini kami semua berkumpul di sini. Dengan hormat memohon Yang Mulia menghukum anak ini. Anak muda keluarga Liu ini akan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia. Mohon Yang Mulia berpikir ulang. Yang Mulia Lu, kau lihat saja, tidak menyembunyikan apapun dari Yang Mulia. Aku ini adalah reinkarnasi dari Wen Kuxing, yang turun dari langit, khusus untuk membantumu. Yang Mulia, kau bocah kecil jangan asal bicara. Bagaimana mungkin hal ini dikatakan seenaknya? Kalian tidak percaya, 3 hari kemudian kalian boleh mengeksekusiku. Saat mengeksekusiku, pasti langit akan gelap gulita. Akan terjadi pertanda langit. Yang Mulia jangan dengarkan omong kosong anak ini. Semoga Yang Mulia mengeluarkan perintah, segera eksekusi orang ini. Yang Mulia, berikan perintah. Karena Liu Menteri sudah mengatakan demikian. Para hadirin, menunggu 3 hari lagi tidak mengapa, jika nanti tidak seperti yang dia katakan. Apakah masih belum terlambat untuk mengeksekusi? Tapi jika benar seperti yang dia katakan, kalian semua ingin membunuh Wen Susin? Apa niat kalian? Anak muda, jangan kira menunda 3 hari itu berguna. 3 hari lagi pasti mati. Segera akan berusia 50. Aku ingin lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Waktu tengah hari telah tiba. Segera pancung. Pelan-pelan. Cepat lepaskan ikatan. Wen Kuxing. Yang Mulia, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini sihir setan. Tunggu sebentar. Bagaimana mungkin itu sihir setan? Cendong, kamu sudah beberapa kali memaksa saya untuk menyerang bintang Wenku. Apa niatmu sebenarnya? Ternyata langit tidak ingin saya, bintang Wenku, mati dengan sia-sia. Untungnya saya sudah meramalkan akan ada peristiwa ini. Jika tidak, kali ini saya sudah mati. Kawan baikku, sungguh kau adalah reinkarnasi dari bintang Wenku. Tenanglah, selama aku ada, pasti akan kulindungi keselamatanmu seumur hidup. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, aku masih ada satu hal yang ingin kupinta padamu. Tidak tahu apakah pantas atau tidak. Katakan saja. Aku pasti akan membantumu. Silakan naik. Silakan berdiri, Liu Aiking. Apa maksud Yang Mulia? Sebelumnya, aku selalu merasa wabah penyakit ini mencurigakan. Kemudian aku bertanya kepada pembantu He di kediaman gubernur. Baru saja aku mengetahui kebenarannya. Yang Mulia, ada baiknya mendengarkan penjelasannya. Gubernur Chen menyimpan dendam kepada Tuan Muda Liu. Baru menyuruhku membawa orang yang terkena wabah ke Yinzhou. Baru menimbulkan malapetaka besar. Tapi pasukan Yinzhou juga mengalami kerugian besar karena Tuan Chen berusaha untuk membasmi Tuan Muda Liu. Cendong, apakah kau masih punya pembelaan? Hamba tidak punya pembelaan. Panggil, singkirkan jabatan Cendong dan kurung dia di penjara bawah tanah. Tunggu hukuman selanjutnya. Liu Aiking, jabatan gubernur Liangzhou kosong. Beta melihat Anda telah mengelola Yinzhou dengan baik. Bagaimana kalau Anda menduduki jabatan gubernur Liangzhou ini, tuanku? Saya ini orang yang santai. Biasanya saya hanya membantu memberi saran. Tapi jika tuanku menginginkan saya mengelola satu provinsi, saya khawatir saya tidak akan mampu. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu lagi.
Aku mengangkatmu menjadi Raja Satu Tetes Tinta Liangzhou. Sebagai hadiah, emas 1000 tael. Mulai sekarang selain aku, kau tidak perlu membungkuk kepada siapapun. Benarkah? Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, hamba masih memiliki istri yang menunggu di rumah. Hamba permisi. Yang Mulia, maksud Anda obat kuat itu? Efeknya memang bagus. Oh, mengerti. Dengan demikian, setelah kembali ke Yinzhou, hamba akan mengirimkan obat secara berkala kepada Yang Mulia. Kau, anak muda, sangat sesuai dengan seleraku. Pergilah, pergilah. Jangan biarkan istri tercinta di rumah menunggu dengan cemas. Terima kasih, Yang Mulia. Sayang, aku pulang. Eh, suamiku, cepat ke sini, cium aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang.